bab taharah, dalam bab sholat, dalam bab zakat, puasa, haji, jual beli, hanya 40 saja. Ya, hanya 40 saja. Ini banyak dilakukan oleh para ulama, dan yang dinukilkan kepada kita yang pertama kali mengumpulkan 40 hadis adalah Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah. Kemudian disempurnakan oleh Imam Nawawi ya, dalam kitab yang terkenal Arba'in Nawawiyah. Lalu disempurnakan lagi oleh Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Ya. Al-Mundhiri, Al-Hafidh Al-Mundhiri yang wafat tahun 656. Beliau juga menulis 40 hadis namun dalam permasalahan fikih. Itu hadis-hadis yang menjadi fondasi di dalam permasalahan fikih. Ya, dan kitab ini kitab yang sudah dihafal oleh para ulama, para penuntut ilmu. Oleh karena itu yang penuntut ilmu hendaknya hafal hadis-hadis. Karena cuma 40 hadis. 40 hadis kalau penuntut ilmu ya 1 hari selesai hafalan. Atau 2 hari atau 3 hari paling lama. Ya, itu 40 hadis. Hanya 40 hadis. Baik, jadi kitab ini pembahasannya pada hadis-hadis seputar permasalahan fikih karya Abu Muhammad Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri. Al-Mundhiri insyaallah sudah tidak asing di telinga jamaah masjid sini karena sudah dibahas oleh Ustaz Jauhari hari Jumat, targhib dan tarhib, hadis-hadis seputar motivasi beribadah dan ancaman-ancaman. Itu adalah karangan Al-Mundhiri ya, yang wafat tahun 656 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan baca muqaddimah terlebih dahulu. Kata penulis rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqi li suluki subuli rushdihil mun'imi bi shumuli rahmatihi wa sa'ati rifdihi. Ahmaduhu haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatu man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-wafiyyu bi 'ahdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina min ba'dihi salatan daimatan baqiyatan ma tawajjaha qasidun li qasdihi wa ba'd. Faqad sa'altani an ajma'a laka 40 haditsan. Ya, setelah beliau menyebutkan di dalam muqaddimahnya hamdalah, kemudian salawat dan salam kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, dan juga menyebutkan 2 kalimat syahadat, beliau mengatakan, adapun setelah itu sesungguhnya engkau telah meminta kepadaku untuk mengumpulkan 40 hadis. Ini beliau diminta. Jadi ini adalah sebab penulisan. Ya, latar belakang penulisan buku ini adalah diminta oleh muridnya. Diminta oleh salah seorang muridnya. Ini di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa terkadang dari pertanyaan seorang murid itu menghasilkan sebuah buku. Dan ini keberkahan penanya. Di antara bentuk keberkahan murid bertanya kepada gurunya, lalu gurunya menulis sebuah buku. Seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kitab Ad-Da' wa Dawa adalah jawaban dari pertanyaan seorang penanya. Seperti itu juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak dari kitab-kitab beliau menjadi sumbernya adalah, sebabnya adalah pertanyaan. Ya, maka hendaknya seorang ketika bertanya itu mengikhlaskan niatnya, karena bisa jadi pertanyaannya itu menghasilkan sebuah karya yang dibaca oleh
banyak kaum muslimin, sehingga mendapatkan pahala yang mengalir karena dia menyebabkan suatu kebaikan terjadi. Jadi di sini beliau menyebutkan latar belakang penulisan buku. Semuanya engkau telah meminta kepadaku untuk mengumpulkan 40 hadis tahfazuha min ahaditsil ahkam, yang kau hafalkan dari hadis-hadis hukum. Hafal. Ini karena memang 40 hadis itu ringan bagi penuntut ilmu dihafal. Wa mulazamati darsiha ala mamarril ayyam, dan agar engkau terus bermulazamah untuk mempelajarinya dari hari ke hari. Artinya bukan hanya dihafal, namun juga dipelajari dan dipahami dari kandungan-kandungannya. Wa antakuna bighairi isnadin liyasbula 'alaika hadzal murad. Dan hadis-hadis ini disebutkan tanpa sanad agar memudahkanmu untuk tujuan ini, yaitu menghafal. Nah, jadi ini adalah metode penulisan kitab ini. Beliau yang pertama metodenya adalah menyebutkan hadis tanpa sanad, artinya langsung ke sahabat. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala wa ajabtuka ila marghubika wa badartu ila maqlubika. Maka aku beristikharah kepada Allah dan aku menjawab keinginanmu dan bersegera untuk memenuhi permintaanmu. Nah, jadi kata para ulama, kata para pensyarah kitab ini, di antara bentuk atau di antara sebab keberkahan kitab ini, di antara sebab keberkahan kitab ini adalah beliau beristikharah dulu kepada Allah sebelum menulis kitab. Dan diriwayatkan bahwa Imam Bukhari itu rahimahullah setiap kali menulis hadis di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, beliau itu sebelum menulis hadis beristikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan para ulama bahwa beristikharah dalam suatu perkara adalah sebab keberkahan. Ya, oleh karena itu di dalam doa istikharah itu sendiri ada kita meminta keberkahan. In kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Kemudian berkailah aku pada perkara tersebut. Ya, makanya disunahkan untuk beristikharah dalam segala hal, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Maka dihafalkan doa istikharah itu hendaknya dihafal oleh setiap muslim. Allahumma inni astaghfirullah bi ilmi wa astaqdir. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, itu disebutkan permintaannya, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khair haitsu kan waqdur liyal khair haitsu kan thumma ardini bih. Itu doa istikharah, dihafalkan hendaknya setiap muslim agar bisa senantiasa beristikharah menjadi sebab keberkahan. Wa kharrajtuha mimma kharrajahu al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah fi sahihaihima wa anfarada bihi ahaduhuma. Kemudian metode yang kedua, beliau ini menuliskan kitab ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Jadi metode kedua, selain tanpa sanad, beliau menyebutkan hadis-hadis yang akan disebutkan dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Wan farada bihi ahaduhum, atau yang
diriwayatkan salah satunya saja, Bukhari saja atau Muslim saja. Artinya ketika kita mempelajari kitab ini maka tidak perlu mempelajari sanadnya karena sudah sahih. Ya, makanya kalau dikatakan riwayat Bukhari dan Muslim atau riwayat Bukhari atau riwayat Muslim maka tidak perlu lagi ditanyakan kesahihannya atau tidak karena jelas sahih. Ya sudah diterima oleh umat dari zaman ke zaman atas kesahihan dua kitab tersebut. Radhiban ilallah ta'ala an yanfa'ani biha wa iyyaka wa sa'iril muslimin ajma'in innahu arhamur rahimin. Ya berharap kepada Allah agar Allah memberikan aku kemanfaatan dengan kitab ini dan juga engkau dan seluruh kaum muslimin, ya sesungguhnya Dia Maha penyayang, sesungguhnya Dia Maha penyayang. Dan kita adalah muqaddimah dari kitab Al-Arba'un fi Al-Ahkam. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama, al-hadis al-awwal an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, wala shadaqatan min gulul, dan Allah tidak menerima sedekah dari cara yang haram, dari cara yang haram. Akhrajahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, hadisnya ringkas, makanya mudah untuk dihafal. Satu kali duduk mungkin hafal. La yaqbalullah salatan bighairi tuhur wala shadaqatan min gulul. Baik, ada banyak faedah dari hadis ini yang berkaitan dengan fikih. Yang pertama, bahwa thaharah atau bersuci adalah syarat sah sholat. Bersuci atau thaharah adalah syarat sah sholat. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati para ulama ijma'. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Di antara dalilnya adalah hadis ini. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. La di sini tidak, la nafiyah di sini adalah menafikan kesohihan, keabsahan. Ya, karena la nafiyah itu ada tiga. Yang pertama menafikan wujud, menafikan wujudnya, tidak ada wujudnya, gitu. La. Atau yang kedua ada namanya la nafiyah lisihhah atau ijza, menafikan kesohihan yang dinafikan tadi. Contohnya hadis ini, la yaqbalullah artinya tidak sah. Ya, Allah tidak menerima artinya di sini menafikan keabsahan. La nafiyah lisihhah. Ada yang ketiga namanya la nafiyah lil kamal. La yang menafikan kesempurnaan. Sah cuma tidak sempurna. Ya, sah cuma tidak sempurna. Contohnya wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Bahasanya seperti itu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Apakah berarti kafir? Jawabnya tidak. La di sini bukan menafikan wujud iman, bukan menafikan keabsahan iman, tapi menafikan kesempurnaan iman. Nah, yang dinafikan Nabi di sini SAW adalah yang kedua, keabsahan. Sahih artinya sholatnya itu tidak sahih tanpa bersuci. Dan sahih itu namanya
hukum wad'i ya, dalam usul fikih ada haram, halal. Jadi itu namanya hukum taklifi, ada namanya hukum wad'i. Sahih atau tidak sahih. Artinya seorang yang sholat tanpa bersuci, maka dia masih belum jatuh bebannya dan masih diminta untuk melakukan. Bahasanya para usuliyin, para ahli usul, ada mubara'atul dhimmah wa lam yasqutit talab. Ya belum selesai dia dari tuntutan dan masih diminta untuk melakukan sholat tersebut yang tanpa disertai dengan bersuci. Karena tidak sahih. Ini namanya ibadah tidak sahih. Karena kehilangan syarat, yaitu tidak bersuci. Nah, maka tuhur di sini atau sholatan dulu, la yaqbalullah sholatan. Ini faedah yang kedua. Sholat di sini bersifat umum. Sholat apa saja. Karena di sini sholatan nakirah dalam konteks penafian. Nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Sholatan la yaqbalullah sholatan. Allah tidak menerima sholat apapun, gitu diartikannya. Apapun itu sholatnya, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah atau yang semakna dengan sholat. Sebagian para ulama berpendapat tawaf itu sholat, maka diwajibkan bersuci. Ya, dan ini pendapat yang benar. Tawaf itu harus bersuci karena tawaf semakna dengan sholat. Maka di sini sholatan nakirah. Maka dalil juga sebagai tidak sahnya tawaf kalau tidak bersuci. Menurut sebagian para ulama, termasuk sholat juga adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Menurut sebagian para ulama, sujud tilawah dan sujud syukur adalah sholat. Maka masuk kepada hadis ini, menurut pendapat ulama ini, kalau sujud tilawah dan sujud syukur tidak disertai dengan bersuci, maka tidak sah. Paham Mbak ya? Bisa dipahami? Kalau kita katakan, oh enggak, sujud tilawah dan sujud syukur itu bukan sholat, maka tidak diwajibkan bersuci ketika melakukannya. Ini namanya samaratul khilaf. Ya, hasil dari khilaf. Apakah ada hasilnya? Ada. Ya, makanya sujud tilawah dan sujud syukur itu sholat atau bukan? Menurut sebagian para ulama mengatakan sholat, maka wajib bersuci. Menurut ulama yang lain mengatakan tidak, bukan sholat. Karena bentuknya beda. Karena bentuknya beda dari sholat. Ini pembahasan yang lain. Intinya di sini sholatan ini nakirah, ya, dalam konteks penafian maka mencakup seluruh sholat. Bighairi tuhur, ya, Allah tidak menerima sholat apapun itu, ya, atau yang semakna dengan sholat, tawaf misalnya, tanpa bersuci. Tuhur itu beda dengan tohur. Tuhur dengan dhamma tu, artinya perbuatan mensucikan diri. Tatahur. Adapun tohur pakai fathah, maka artinya alat atau air yang digunakan untuk bersuci. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima sholat apapun tanpa bersuci. Bersuci di sini, ini faedah yang ketiga. Bersuci di sini mencakup bersuci dari hadath atau dari najis. Bersuci dari hadath atau dari najis. Artinya orang yang sholat masih memiliki hadath asghar atau hadath akbar, maka sholatnya tidak sah. Maka ini masuk kepada permasalahan orang yang sholat dan dia lupa atau dia tidak tahu kalau dirinya junub, bangun tidur, dia lupa junub atau tidak, dan dia tidak tahu atau dia lupa bangun tidur subuh,
maka dia bersegera ke masjid, wudhu ke masjid, sholat, pikir, pulang ke rumah. Ke kamar mandi ternyata didapati bahwa dia semalam junub. Sah atau tidak sholatnya? Sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia memiliki hadas. Karena dia memiliki hadas akbar. Ini kan hadisnya Allah tidak menerima sholat apapun tanpa bersuci. Bersuci yang dimaksud di sini apa? Suci dari hadas asghar ataupun hadas akbar. Ataupun yang kedua, suci dari najis. Suci dari najis. Artinya orang yang sholat dalam keadaan dia tahu dirinya ada najis, maka tidak sah. Saya ulangi, orang sholat dirinya tahu bersamanya ada najis, maka sholatnya apa? Tidak sah. Berdalil dengan hadits ini, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Bersuci di sini masuk juga padanya apa? Menghilangkan najis. Sekarang saya tanya, supaya nggak ngantuk. Orang wudhu, sholat, setelah sholat baru dia tahu, baju saya ternyata ada najisnya. Setelah sholat baru ketahuan bahwa dia ada najisnya. Sholatnya berarti dia tadi sholat dalam keadaan di bajunya ada najis. Sholatnya sah atau tidak? Ini supaya kita jadi lebih pintar. Ini mujtahid ya, langsung mengambil hukum dari dalil. Sah atau tidak sah? Jawabannya sah. Jawabannya sah sholatnya. Kenapa sah? Karena dia tidak tahu. Dalilnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini tidak sengaja, akhtana. Kami salah tidak sengaja. Atau dia lupa. Ini juga sholatnya sah. Dia sudah tahu di badannya atau di bajunya ada najis. Lalu dia nanti dululah dibersihkan. Lalu lupa. Lalu wudu, lalu sholat. Setelah sholat baru ingat, tadi saya sudah ingat, terus lupa sholat. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena lupa. Karena lupa. Berbeda ketika dia tahu, maka tidak sah. Baik itu tahu dia ketika sholat, sebelum sholat atau ketika sholat. Artinya seperti ini, dia tahu sebelum sholat bajunya ada najis, terus nekat sholat, maka ini tidak sah. Atau yang kedua, seorang sudah sholat, sedang sholat, terus dia lihat di bajunya ada najis, berarti tidak suci dia, ada najis. Lalu dia teruskan sholatnya, sah atau tidak? Hah? Tidak sah. Karena dia sudah tahu. Ini bukan karena jahal, ketidaktahuan, tidak pula karena lupa. Dia sudah tahu. Oleh karena itu Nabi SAW ketika sholat diberitahu oleh Jibril bahwa di sandalnya ada najis. Apa yang beliau lakukan? Dicopot. Kata para ulama, kalau dia teruskan, maka batal sholatnya. Karena dia sudah tahu kalau ada najis. Maka seperti itu sama ketika kita sholat terus kena najis. Contohnya apa? Kita sholat terus tai kucing. Masa ada di masjid? Kalau kotoran cicak itu ada silang pendapat para ulama, apakah dia dimaafkan atau kita katakan gini saja. Kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan kotoran cicak itu najis, gitu Pak ya, untuk contoh supaya gampang. Kita sholat,
sujud ternyata dapat rezeki. Aduh, tangannya kena najis. Apa tangan dicopot? Nggak bisa. Kalau pecinya kena najis, pecinya dicopot, dilepas. Sholatnya teruskan saja. Kalau sarungnya kena najis, jangan dicopot, bahaya. Batalkan. Karena kalau dicopot membuka aurat, maka batalkan. Sekarang kalau di tangan, maka kalau di situ dia pegang tisu misalnya, terus dia lap, maka lanjutkan nggak apa-apa. Yang penting jangan lap ke sejadah temannya, dilapkan ke sejadah temannya. Kalau tidak bisa ya dia batalkan. Ini kalau kita mengambil pendapat kotoran cicak itu apa? Najis. Ada dua keadaan sebenarnya. Kotoran cicak itu kalau masih basah, ya itu wallah alam yang lebih mendekati untuk berhati-hati juga najis. Adapun kalau kering maka insya Allah sudah tidak najis, apalagi sedikit. Ya. Nah, jadi Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Selesai kita sampai di sini. Wala shadaqatan min gulul. Dan Allah tidak menerima sedekah dari gulul. Gulul ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang umum. Gulul adalah kullu malin ukhidha bi khiyanah. Semua harta yang didapatkan dengan cara haram, khianat, maka masuk kepada gulul dalam makna umum. Dalam makna umum, hartanya haram, sedekahnya tidak diterima. Nah, kalau sedekah tidak diterima di sini maksudnya adalah tidak mendapatkan pahala dan tidak dinamakan sedekah, tapi dinamakan, kalau kata para ulama, takhallus, dia menyelesaikan dari harta haram tersebut. Jadi harta haram yang seorang dapatkan dengan cara yang haram itu ada dua keadaan. Yang pertama, diketahui pemiliknya. Dia tahu bahwa ini uang aslinya punya fulan. Saya ambil namanya istihqaq atau mustahaq, akhdhu malin lil ghair atau akhdhu malin mustahaq lil ghair. Ya, mengambil harta dengan cara yang haram yang pemiliknya diketahui, maka caranya dikembalikan. Yang kedua, tidak diketahui pemiliknya, korupsi bansos misalnya. Maka dia dikembalikannya gimana? Gak bisa kan, gak tahu uang siapa ini. Kalau dia tahu dikembalikan kepada orang. Kalau tidak tahu maka ditakhallus, itu diselesaikan, bukan disedekahkan bahasanya karena tidak mendapat pahala sedekah, namun dia keluarkan ya sebagai bentuk menyelesaikan urusannya dengan harta haram ini. Nah, kemudian yang kedua adalah makna yang khusus. Jadi makna yang pertama apa? Makna yang umum, gulul adalah semua harta yang didapatkan dengan cara haram. Yang kedua adalah makna yang khusus, yaitu akhdhu malil ghanimah qabla al-qismah, mengambil harta ghanimah sebelum pembagian. Ada makna yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah akhdhul mal min kulli malin amin, mengambil harta dari harta masyarakat. Dan ini khusus bagi pegawai negara. Pegawai negara itu tidak boleh menerima selain gaji negara. Khusus pegawai negara. Nabi SAW mengatakan hadayal ummal gulul. Hadiah para pekerja, maksudnya pekerja di sini adalah para wakil-wakil negara, ulil amr. Artinya pegawai negara. Bahasa kitanya gampangnya PNS. Pegawai negara itu tidak boleh menerima hadiah. Nabi SAW mengatakan hadayal ummali gulul. Hadiah yang diberikan
kepada para pekerja negara adalah harta haram. Adapun hadiah yang diberikan kepada selain pegawai negara, maka tidak masalah, tidak masuk kepada harta gulul. Jadi perkataan Nabi hadayal ummal, ini kalau dalam usul fikih namanya marah gitu. Al-am urida bihil khusus. Al-am urida bihil khusus. Lafaz umum tapi maksudnya khusus. Yaitu khusus bagi pegawai negara. PNS itu kalau menerima hadiah dari masyarakat haram, gulul, harta haram. Karena dia sudah digaji oleh negara. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas dari hadis yang pertama. Jadi satu hadis itu kalau mau dibahas di bedah itu banyak sekali. Banyak sekali manfaatnya, faedahnya. Cuma terkadang karena keterbatasan waktu kadang kita jelaskan sesuai dengan waktu saja ya, supaya mengambil faedah dari sabda Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.